Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kenapa saya bilang selamat siang? Karena video ini dibuat di siang hari. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Quratul Aini sekaligus sebagai dosen pengampu mata kuliah kajian buku teks ekonomi dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Oke, sebelum kita masuk, perkenalkan di sini nama saya Paula Anis Hatami, sekaligus sebagai moderator dan pemateri pada video presentasi kali ini, dan rekan saya yaitu Muhammad Rozikin yang kebetulan sedang sakit sehingga tidak bisa masuk ke dalam video presentasi kali ini. Oke teman-teman, jadi langsung saja ya kita masuk ke materi. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan rekayasa kurikulum. Jadi apa sih itu rekayasa kurikulum teman-teman? Jadi sebenarnya pembahasan terkait rekayasa kurikulum ini luas, namun literasi terkait dengan rekayasa kurikulum ini masih sangat terbatas sekali, sehingga itu yang menyulitkan dari tim penyusun untuk merumuskan hal-hal yang penting terkait dengan rekayasa kurikulum. Oke, sebelum kita masuk ke materi rekayasa kurikulum, alangkah lebih baik kita flashback dulu ya teman-teman ke materi dasar. Yang pertama itu ada pengertian kurikulum. Nah, jadi di sini kurikulum itu apa sih gitu? Jadi kurikulum itu adalah sebuah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Jadi itu terkait dengan kurikulumnya teman-teman. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya dan alangkah lebih baik kita flashback ulang. Yang kedua, selanjutnya kita membahas terkait dengan landasan pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum itu landasannya apa sih? Landasan pengembangan kurikulum itu apa gitu? Jadi yang pertama itu landasan pengembangan kurikulum itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada landasan filosofis. Jadi landasan filosofis ini landasan apa gitu? Nah, landasan filosofis ini berkaitan dengan filsafat teman-teman. Nah, kita tahu bahwa filsafat itu merupakan induk dari segala ilmu. Nah, masing-masing negara memiliki pandangan filosofis yang berbeda-beda, termasuk Indonesia. You know lah, di Indonesia itu filsafat bangsa itu berlandaskan kepada Pancasila. Nah, dan semua tujuan negara itu harus berdasarkan sila-sila yang tergantung dalam Pancasila, gitu ya teman-teman. Terkait dengan filsafat. Jadi filsafat ini menjawab hal-hal mendasar bagi pengembangan kurikulum, antara lain kemana peserta didik akan dibawa, terus masyarakat yang bagaimana yang akan dikembangkan melalui pendidikan tersebut, terus apa hakikat pengetahuan yang akan dibelajarkan kepada peserta didik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kurikulum itu senantiasa berkaitan erat dengan filsafat pendidikan, karena filsafat pendidikan mengandung nilai-nilai atau cita-cita masyarakat. Nah, jadi berdasarkan cita-cita tersebut terdapat landasan mau dibawa kemana peserta didik ini gitu. Itu terkait dengan landasan filosofis. Yang kedua itu ada landasan psikologis. Jadi dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia itu berbeda teman-teman, antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, baik dari kondisi psikologisnya, kulturalnya, dan lain sebagainya. Sehingga di sini sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya, itulah manusia. Nah, di sini menurut Sukamadinata, psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan spermatozoid dengan sel telur sampai dengan dewasa. Nah, itu menurutnya. Jadi di sini psikologis itu berkaitan erat dengan perilaku manusia. Dalam hal ini berhubungan dengan perilaku peserta didik. Jadi sehubungan dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, perilaku manusia itu berkenaan dengan psikologis belajar dan psikologi perkembangan anak. Itulah landasan dari pengembangan kurikulum, yaitu landasan psikologis. Yang ketiga yaitu ada landasan sosial budaya. Jadi kurikulum itu menentukan bagaimana pelaksanaan dan hasil pendidikan pada suatu negara atau wilayah tertentu. Pendidikan diharapkan itu mampu untuk menghasilkan masyarakat yang tidak asing gitu dengan masyarakat. Dengan pendidikan diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang intelektual gitu. Nah, itu terkait dengan
landasan sosial budaya. Yang terakhir itu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi teman-teman, zaman sekarang itu, zaman di era globalisasi sekarang itu tidak terlepas dari yang namanya globalisasi gitu. Sehingga iptek itu sangat diperlukan dalam berbagai ranah kehidupan. Salah satunya yaitu dalam pengembangan kurikulum. Jadi ilmu pengetahuan itu disusun itu secara sistematis gitu, termasuk kurikulum. Nah, mengingat pendidikan merupakan upaya penyiapan siswa untuk menghadapi perubahan yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan pengembangan kurikulum sekolah haruslah berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan diharapkan siswa itu tidak terlalu gagap teknologi gitu. Jadi itu terkait dengan landasan iptek. Oke teman-teman, itu terkait dengan landasan pengembangan kurikulum. Selanjutnya sumber-sumber kurikulum. Jadi sumber-sumber kurikulum ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada sumber kurikulum dari akademis. Yang mana yang dimaksud dengan akademis di sini? Nah, akademis itu erat identik kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang terorganisir secara sistematis dan logis. Ilmu juga merupakan usaha kita untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia. Nah, jadi apa sih kaitannya dengan kurikulum ini? Jadi, bahan atau materi kurikulum itu dapat bersumber dari ilmu pengetahuan tersebut. Nah, jadi isi kurikulum itu bisa saja diambil dari setiap disiplin ilmu, entah itu dari sains, IPS, dan lain sebagainya. Jadi para pengembang kurikulum itu tidak perlu susah-susah menyusun bahan sendiri. Mereka itu tinggal memilih atau materi mana yang perlu dikuasai oleh anak didik berdasarkan disiplin ilmu sesuai dengan taraf perkembangan anak didik. Jadi secara singkatnya di sini sumber kurikulum dari akademis ini, jadi materi atau isi-isi dari kurikulum itu diambil dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua itu sumber kurikulum dari individu siswa. Yang manakah yang dimaksud dengan demikian gitu? Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan isi kurikulum dikaitkan dengan siswa. Jika kita mengkaitkannya dengan siswa, yang pertama itu kurikulum itu sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan anak. Jadi bagaimana sih perkembangan anak sehingga kurikulum itu perlu disesuaikan gitu. Yang kedua, isi kurikulum itu sebaiknya mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat digunakan siswa dalam pengalamannya sekarang dan juga berguna untuk menghadapi kebutuhannya pada masa yang akan datang. Itu terkait dengan sumber kurikulum dari individu siswa. Yang ketiga itu, siswa hendaknya didorong untuk belajar berkat kegiatannya sendiri dan tidak sekedar menerima secara pasif gitu. Jadi di sini siswa itu dituntut untuk lebih aktif, baik dalam proses belajar mengajar maupun di masyarakat gitu. Yang keempat, apa yang dipelajari siswa hendaknya sesuai dengan minat dan bakat atau keinginan yang diinginkan oleh siswa tersebut. Jadi kita tidak boleh memaksakan, misalnya gurunya mau mempelajari matematika dan memaksakan siswanya itu harus pintar matematika. Tetapi di sini siswanya itu tidak terlalu berbakat atau minat di matematika sehingga dia berbakatnya di melukis maybe. Gitu. Jadi kita tidak boleh terlalu memaksakan kehendak kita sebagai guru. Selanjutnya yaitu sumber kurikulum dari masyarakat. Nah, di sini sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat gitu. Apabila output dari sekolah itu baik, dalam artian mencetak generasi-generasi bangsa yang berkualitas baik dari segi sumber daya manusia, kualitas secara mental dan lain sebagainya, maka itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah, jadi di sini sumber kurikulum itu akan dilihat kebutuhan masyarakat saat ini itu apa gitu, sehingga akan mempersiapkan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas baik dari segi otak maupun mentalnya. Itu terkait dengan sumber-sumber kurikulum teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke desain kurikulum. Sebenarnya desain kurikulum ini sangat mirip dengan rekayasa kurikulum. Jadi desain kurikulum secara singkatnya itu merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti oleh siswa dalam berbagai tahap perkembangan pendidikan. Jadi itu terkait dengan desain kurikulum.
Nah, di sini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwa dalam desain kurikulum itu ada dua dimensi penting. Yang pertama itu ada substansi. Di sini substansi itu terkait dengan unsur-unsur serta organisasi dari dokumen tertulis kurikulum. Yang kedua itu ada model pengorganisasian dan bagian-bagian kurikulum terutama organisasi dan proses pengajaran. Nah, ada dua hal juga yang perlu ditambahkan dalam desain kurikulum. Yang pertama itu ketentuan-ketentuan. Oke, di sini ada dua hal juga yang perlu ditambahkan dalam desain kurikulum, teman-teman. Yang pertama itu ketentuan-ketentuan tentang bagaimana penggunaan kurikulum serta bagaimana mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan berdasarkan masukan dari pengalaman. Yang kedua, kurikulum itu dievaluasi baik bentuk desainnya maupun sistem pelaksanaannya. Nah, desain kurikulum itu sebenarnya ada 3 yang perlu kita pahami ya, teman-teman. Yang pertama itu ada subject center design, terus yang kedua itu ada learning center design, dan yang terakhir itu ada problem center design. Nah, menurut Beckham, di sini kurikulum itu mempunyai beberapa 3 karakteristik. Yang pertama itu kurikulum itu merupakan dokumen tertulis. Yang kedua itu berisi garis-garis besar tujuan. Berdasarkan garis-garis besar tujuan tersebut, desain kurikulum ini disusun. Jadi desain kurikulum ini disusun itu berdasarkan dengan garis-garis besar tujuan yang pernah dirumuskan sebelumnya gitu. Yang ketiga itu isi atau materi ajar. Dengan materi tersebut, tujuan-tujuan kurikulum dapat dicapai. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke rekayasa kurikulum. Jadi rekayasa kurikulum itu apa sih sebenarnya? Jadi rekayasa kurikulum itu berkenaan dengan bagaimana proses memungkinkan kurikulum di sekolah, upaya-upaya yang perlu dilakukan para pengelola kurikulum agar kurikulum itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau sebaik-baiknya secara maksimal gitu. Jadi pengelola kurikulum di sekolah itu siapa gitu. Jadi di sini ada beberapa pengelola kurikulum. Yang pertama itu ada para pengawas atau pemilik dan kepala sekolah. Sedangkan pada tingkat pusat itu ada kepala pusat pengembangan kurikulum Balitbang-Dikbud dan para kasubdit atau kepala bagian kurikulum di direktorat. Jadi itu para pihak yang melakukan pengelola kurikulum di sekolah gitu. Nah, selanjutnya di sini menurut Beckham sendiri ada beberapa karakteristik kurikulum yang bersangkutan terkait dengan rekayasa kurikulum. Yang pertama itu arena atau lingkup tempat dilaksanakannya berbagai proses rekayasa kurikulum. Yang kedua, keterlibatan orang-orang dalam proses kurikulum. Yang ketiga, tugas-tugas dan prosedur perencanaan kurikulum. Yang keempat, tugas-tugas dan prosedur implementasi kurikulum. Dan yang kelima, tugas-tugas dan prosedur evaluasi kurikulum. Jadi itu terkait dengan karakteristik kurikulum kalau kita melihat dari segi rekayasa kurikulum menurut Beckham. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkanlah apa yang disampaikan gitu teman-teman. Terima kasih juga kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah kajian buku tes ekonomi yang sudah memberikan tugas yang begitu mengasah keterampilan mahasiswa dalam membuat video gitu. Terima kasih teman-teman, semoga video ini dapat membantu menambah wawasan teman-teman terkait dengan kurikulum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.